sudah dibaikin malah nyakitin. Air susu dibalas air tuba, peribahasanya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada orang tuh yang sebenarnya Tuhan kirim orang-orang baik dalam hidup mereka untuk nolong mereka, tapi mereka malah balas kebaikan orang dengan kejahatan. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Orang yang melakukan kebajikan bagi kita, dia akan menuai kebajikan dari Tuhan. Tapi kalau kita balas kebajikan orang itu dengan kejahatan, dengar, kita yang akan menuai kejahatan juga, karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebaliknya, kalau Anda sudah berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan Anda dengan kejahatan, jangan marah. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya gini, ketika Anda menabur kebaikan, Anda harusnya menuai kebaikan. Tapi kalau Anda kecewa, kemudian Anda berbalik jahat sama orang, Anda akan menuai sebaliknya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Ada anak-anak muda jomblo yang desperate cari jodoh. Mereka doa minta pasangan hidup sama Tuhan. Dikirim jodoh sama Tuhan, komplain. Kurang cakep, kurang kaya, kurang berwibawa. Waduh, ceweknya cerewet, suka ngatur. Aduh, cowoknya cuek, kurang perhatian. Ada lagi, kurang tinggi, kurang keren, kurang putih. Komplainnya banyak. Well, Tuhan gak jawab doa kita dengan standar kita. Tuhan jawab doa kita dengan standar Tuhan. Tapi seringkali standar kita tuh gak masuk akal. Dengar baik. Satu kali saya punya teman, dia jomblo, dan kenapa dia jomblo lama sekali? Karena dia punya standar tuh luar biasa. Dia cari cewek tuh harus yang super duper cantik. Masalahnya gini, cewek cantik itu harganya juga cantik. Sementara teman saya ini gak terlalu kaya. Susah cari jodoh karena milih. Satu kali dia dapet cewek yang cantik banget, tapi gak bisa kerja. Udah tahu ceritanya kalau nikah cewek ini bakal ngandelin hidup dari dia. Sanggup berapa setiap bulannya? Kan gitu pertanyaannya. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka gak jadi nikah. Kemudian dia ketemu dengan seorang wanita gak terlalu cantik, tapi baik. Dan luar biasa, mereka nikah. Dan cewek ini rajinnya minta ampun. Di masa sulit, di masa pandemi, di saat sang suami teman saya ini gak bisa menghasilkan, istrinya jadi pahlawan. Bukankah banyak wanita-wanita di masa pandemi ini jadi pahlawan yang menyelamatkan keluarganya? Saya bangga sama para wanita. Wanita-wanita hebat dan wanita-wanita kuat yang menjadi penopang suami, yang menyelamatkan rumah tangga, yang meskipun menghasilkan tapi gak membuat suaminya kecil hati. Wanita-wanita hebat Tuhan bangkitkan di masa-masa sulit ini. Istri teman saya ini yang akhirnya meskipun suaminya gak bisa menghasilkan, dia gak komplain. Dia kerja, suaminya bisa makan. Saya bilang, saya tarik satu pelajaran. Kalau dulu teman saya ini pakai ukuran dia harus dapat wanita yang cantik jelita. Sementara yang cantik-cantik itu gak mau kerja, sosialita, asal berani berapa gitu kan. Nah sementara yang akhirnya dia nikah ini gak terlalu cantik, tapi akhirnya menyelamatkan dia di masa sulit. Saya mau kasih tahu, standarnya Tuhan itu selalu lebih baik. Kita sebagai manusia yang selalu pakai mata, kita pakai ukuran kita. Sementara kita gak tahu apa yang sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita itu cuma bisa lihat sejauh mata memandang, tapi Tuhan itu bisa melihat sampai akhir hidup kita. Jangan komplain dengan keadaanmu hari ini. Bukankah Tuhan sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita? Jangan terus mengeluh untuk hal-hal yang kita mungkin gak bisa miliki. Syukuri apa yang kita bisa nikmati hari ini. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh enak ya, enak tuh jadi istrinya dia, enak tuh jadi suaminya dia. No, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tiap orang punya berkatnya sendiri. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur, kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh waktu kita menghadapi masa-masa sulit. Mudah sekali kita bilang, capek, susah. Tetapi saya mau ajak saudara, mari berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Bawa korban syukurmu. Meskipun engkau sedih, tapi katakan terima kasih. Saya percaya Tuhan akan tergerak. Tuhan akan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur.